Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadiratmu. Oh mulianya hadiratmu, kami baitmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya, oh mulianya hadiratmu, kami baitmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Memenuhi tempat ini, memenuhi hidup ini, memenuhi hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia hadiratmu, mulia hadiratmu, mulia, mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpuji namamu. Penuhi, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Haleluya, hadiratmu kami perlu.
namamu Tuhan, dari selamanya sampai selamanya. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ketemu lagi. Walaupun bukan tatap muka, tetapi ketemu dalam online. Tetapi selalu saya katakan, Allah itu maha hadir. Saudara di rumah, kalau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini akan menuntun saudara semua. Untuk itu mari sebelumnya itu kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir. Tidak ada tempat di alam semesta jagat raya ini yang luput dari hadirat-Mu. Oleh sebab itu, kami pun di sini, malahan kami sedang memikirkan kebenaran firman Tuhan. Engkau hadir, bahkan Engkau akan berbicara lebih dalam lagi sehingga menyentuh hati kami untuk membawa kehidupan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah,
Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara membaca 2 ayat saja dari Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikanmu atau hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya ingin ulangi supaya saudara bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan ini ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat ini gampang dimengerti. Dan mungkin saudara sudah banyak kali membaca ayat-ayat ini. Bahkan sudah banyak dikhotbahkan. Tetapi ya hanya sampai pada didengar, dibaca, dikhotbahkan, tetapi inti daripada ayat ini mungkin tidak menyentuh hati kita. Tetapi saat ini saudara, saya kepingin saudara minta Roh Kudus sentuhlah hatiku dengan ayat ini. Ayat ini ada 2 kata yang amat sangat perlu bagi kita semua. Yang satu yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya. Jadi satu itu bersukacita. Yang kedua, kebaikan. Ini 2 kata ini ya merupakan kata kunci daripada kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau 2 kata ini tidak ada pada kita, kita harus bertanya-tanya, sampai di mana sebetulnya saya bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari saya coba jelaskan. Ya, kata sukacita ini sulit, saudara-saudara. Kita ini sulit
untuk berbicara tentang sukacita. Sebab kita itu menghadapi sukacita dalam bentuk duniawi, tetapi ada juga sukacita yang lebih penting lagi, yaitu dalam bentuk yang rohani. Masalahnya, saudara, kita ini manusia yang bersifat kedagingan, bersifat mementingkan hal-hal yang lahiriah. Jadi kami itu selalu berpikir, kalau hidup kami bersukacita secara lahiriah, itu yang dikejar-kejar oleh manusia. Bagaimanapun keadaan kami, yang kami kejar yaitu sukacita secara lahiriah. Tetapi sukacita secara lahiriah itu sering berakhir dengan kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kematian. Tetapi ayat ini berbicara sukacita di dalam bentuk yang rohania. Lah ini yang sulit. Sukacita yang berbentuk rohania itu sulit. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dia memberi suatu contoh tentang apa yang disebut rohaniah sukacita. Ayat ini ditulis waktu Rasul Paulus di penjara Filipi. Keterangannya saudara boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ya, itu saudara baca pelan-pelan, ya. Saudara banyak waktu di rumah baca Kisah Rasul pasal 16 itu, satu pasal itu saudara baca. Dan di situ Rasul Paulus menulis dengan kata-kata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Coba saudara bayangkan, Rasul Paulus sedang di penjara. Orang yang di penjara itu orang itu susah, sengsara, menderita, sakit, dan sebagainya. Rasul Paulus setelah disesah, ya, dipukuli, lalu diborgol, dimasukkan penjara yang paling dalam. Itu kalau sekarang disebut tempat isolasi, ya, kakinya dipasung
sudah menderita sakit, daisa papang, tangan kakinya diborgol dan dipasung. Tidak ada manusia yang keadaannya seperti Rasul Paulus itu bersukacita, itu tidak ada. Tetapi dalam kisah para rasul pasal 16 dikatakan Paulus itu justru menyanyi, memuji Tuhan. Sehingga orang-orang penjara itu yang semuanya pada sedih, sengsara, menderita, mendengarkan di tengah-tengah penderitaan itu satu pujian bagi Tuhan. Dan diceritakan di dalam kisah para rasul 16, waktu Paulus menyanyi memuji Tuhan, maka terjadi di dalam penjara itu satu getaran. Bukan saja getaran hati, tetapi getaran penjara itu tergetar dan terjadi gempa bumi. Seluruh penjara itu hancur. Pintu-pintu penjara terbuka sampai borgol dan pasung daripada Rasul Paulus itu terlepas. Dan banyak orang-orang yang di penjara itu kesempatan itu dipakai untuk lari. Dan sipir penjara itu melihat keadaan yang begitu, itu tanggung jawabnya dia. Dia mau bunuh diri. Tapi Paulus berkata, jangan bunuh diri. Aku masih tetap di sini. Lalu sipir penjara itu berkata, apa yang saya harus perbuat? Satu kata yang diucapkan oleh Paulus, percaya kepada Yesus, maka kamu dan keluargamu diselamatkan. Singkat kata, ini sipir penjara dan seluruh keluarganya percaya pada Tuhan dan selamat. Paulus sendiri, waktu pemerintahan tahu keadaannya seperti itu, Paulus dibebaskan dari penjara. Upama dalam keadaan seperti itu Paulus itu tidak bersukacita di dalam Tuhan, tidak memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mungkin Paulus akan dipenjarakan sampai mati. Maka Paulus dibebaskan karena penuh dengan sukacita. Keadaan ini ditulis oleh Paulus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita ini semua termasuk di dalam Tuhan. Ada yang sudah lama, ada yang turun-temurun, ada yang baru. Tetapi itu bukan masalah. Yang penting apakah saudara-saudara itu
sudah berusaha untuk mencapai suatu sukacita yang besar yang dari Tuhan. Itu masalahnya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Seluruh dunia tidak ada orang yang bersukacita. Seluruh dunia berduka cita karena jutaan manusia, mungkin lebih daripada itu, ya, puluhan juta mati karena wabah corona ini. Dunia berduka cita, susah, menderita. Tidak ada di dunia ini manusia yang bersuka cita. Tetapi Tuhan berkata, bersukacitalah. Bersukacita ini, saudara, kalau kita baca di dalam Galatia, ya, pasal 5 ayat 22. Nah, ini coba saya bacakan, ya. Galatia 5 ayat yang ke-22. Ya. Coba saya bacakan, saudara perhatikan betul-betul. Ya. Dikatakan Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh, yaitu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan kelihatan buahnya. Ya. Kalau ada orang bilang, saya sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak kelihatan buahnya, ya harus ditanyakan sampai di mana apa yang dia katakan. Galatia 5:22 dikatakan, tetapi buah roh. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bukan hanya di dalam kata-kata. Roh Kudus itu harus kelihatan buahnya. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi buah roh ialah 1, kasih. 2, sukacita. Jadi sukacita itu merupakan buah roh. Dan kalau kita baca itu ada 9 buah roh. Kalau kita baca lebih jauh, tapi salah satu yaitu sukacita. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan itu jangan merasa sudah cukup asal ke gereja, memberi persembahan, sudah dibaptis, apalagi ikut pelayanan, kegiatan gereja, bahkan menjadi hamba Tuhan, lantas mereka itu sudah cukup merasa menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang tingkat kehidupan kegerejaan yang hanya sampai di situ,
itu kemungkinan besar, saudara-saudara, lahiriahnya itu masih terlalu kuat. Sehingga mungkin bisa dikategorikan dalam menghadapi apalagi situasi seperti sekarang ini. Mungkin mereka itu tidak bisa bersukacita. Ya, jangankan menghadapi situasi seperti sekarang, wabah yang melanda dunia ini. Tanpa ini pun kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan menghadapi banyak sukacita. Tetapi sukacita yang lahiriah, yang ujung-ujungnya duka cita, menderita, sengsara, sakit, bahaya, mati. Tetapi sukacita yang disebut di dalam kitab atau surat Filipi ini, satu sukacita yang rohani. Bahkan Galatia pasal 5 dikatakan itu adalah buah Roh Kudus. Jangan saudara berkata aku sudah penuh Roh Kudus, tetapi tidak ada buahnya. Itu menipu diri sendiri, saudara-saudara. Ya, menipu diri sendiri. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hidup kehidupan penuh sukacita daripada Tuhan itu, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu ditonjol-tonjolkan, tidak perlu dibanggakan, tetapi dikatakan supaya di dalam ayat yang ke-22, ayat yang kelima itu dikatakan supaya diketahui oleh orang banyak. Jadi saudara tidak perlu berkoar-koar, tetapi yang penting orang banyak itu tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang sangat-sangat hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan itu yang penting. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saudara, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu menderita, tidak perlu. Kita bahkan mempunyai satu sukacita yang besar seperti Paulus waktu dipenjarakan. Tidak ada manusia yang dipenjara itu sukacita. Paulus sendiri tidak pernah membayangkan orang yang dipenjara, yang disiksa, sengsara, bisa sukacita itu. Paulus sendiri secara lahiriah tidak pernah membayangkan itu. Tetapi karena Paulus penuh dengan Roh Kudus, maka Paulus oleh Tuhan diberi buah roh, yaitu sukacita, sehingga Paulus
bukan saja menjadi berkat bagi orang, Paulus bahkan dibebaskan dari penjara. Saudara-saudara, mari justru saat-saat sekarang ini banyak orang susah, menderita. Mari kita renungkan firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, dalam kondisi dunia seperti sekarang ini, kita tidak bisa lari. Saudara mau lari kemana? Sebab seluruh dunia dilanda wabah corona. Saudara mau lari kemana? Kecuali saudara lari di bawah kaki Yesus Kristus dan berkata, "Oh Roh Kudus, jangan hanya sebatas kata-kata, tetapi oh Roh Kudus, penuhi hidupku supaya aku kelihatan buah rohnya, yaitu sukacita di dalam Tuhan." Itulah saudara-saudara yang menjamin hidupmu, baik di dunia ini, apalagi nanti kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, kamu akan mencapai hidup yang kekal. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mungkin karena waktunya saya tidak melanjutkan pada ayat yang kelima, itu bagus sekali. Mungkin lain kesempatan ya. Sekarang saudara saya ajak berdoa. Apakah saudara sedang sedih, susah, memikirkan dunia yang sedang dilanda wabah ini, takut, khawatir, saudara mau lari kemana, saudara? Apalagi saudara di rumah tidak bisa apa-apa. Tetapi larilah di bawah kaki Yesus Kristus. Berdoalah, minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara, dan saudara akan memperoleh sukacita yang tidak pernah ada di dunia ini. Seorang yang dipenjara, disesah, disengsarakan, menderita, dipasung, bisa bersukacita itu tidak ada, kecuali orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa ya saudara. Oh Tuhan, kiranya dengan renungan ini hati kami disentuh oleh Roh Kudus, sehingga kami mempunyai hati yang penuh sukacita. Walaupun keadaannya tidak baik, tetapi di dalam kuasa pimpinan Roh-Mu yang kudus membuahkan antaranya sukacita. Terima kasih Bapak, sentuhlah hati kami
supaya kami bagaikan tetumbuhan yang subur, bertumbuh, berkembang, berbuah-buah di dalam Tuhan, supaya bisa dinikmati orang banyak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.